Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, dan terdapat pula salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, hingga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang fikih tentang makanan dan minuman, dan berburu dan sembelihan. Yang saya ringkas dari kitab Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in. Yang pertama yaitu makanan dan minuman. Macam-macam minuman itu terbagi menjadi dua, yaitu minuman yang memabukkan dan minuman yang tidak memabukkan. Minuman yang memabukkan yaitu berupa khamar dan yang lainnya, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi meskipun hanya sedikit, baik dengan alasan untuk berobat atau karena haus. Yang kedua yaitu minuman yang tidak memabukkan. Minuman tersebut ada kalanya suci, najis, dan kotor. Yang pertama yaitu tidak memabukkan dan suci, namun membahayakan jika dikonsumsi. Contohnya racun. Yang kedua yaitu berupa barang najis, contohnya darah. Yang ketiga yaitu berupa barang kotor, contohnya ingus. Yaitu sekarang makanan. Makanan terbagi menjadi dua macam, yaitu berupa hewan dan selain hewan. Pertama, hewan. Hewan ada dua macam, yaitu hewan darat dan hewan laut. Hewan darat ada dua macam, yaitu hewan suci dan hewan najis. Hewan najis hukumnya haram, misalnya anjing dan babi. Hewan suci ada dua macam, yaitu jenis unggas dan jenis melata. Hewan melata ada dua macam, yaitu hewan jinak dan hewan liar. Hewan jinak yaitu berupa unta, sapi, dan kambing, hukumnya halal. Dan kuda hukumnya halal, adapun keledai dan bigol hukumnya haram. Yang kedua itu hewan liar. Hewan liar dari jenis rusa, banteng, zebra, dan hina hukumnya halal, adapun luwak, kelinci, landak, dan marmot hukumnya halal. Kadal gurun, jerboa, dan burung unta hukumnya halal. Kucing dan serangga seperti semut, lalat, dan sejenisnya hukumnya haram. Hukum makanan berbahaya, najis, dan kotor. Makanan sesuatu yang membahayakan, misalnya racun, pecahan kaca, tanah, dan batu, atau barang yang lain yang najis atau benda suci namun menjijikan, misalnya liur dan mani, maka hukumnya haram. Jika seseorang mengalami keadaan darurat sehingga mengharuskannya untuk memakan bangkai atau daging babi, maka dia memakannya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja. Kedua itu tanaman. Semua jenis tanaman hukumnya halal kecuali yang terkena najis atau berbahaya atau memabukkan. Yang kedua itu bab sembelihan. Secara bahasa, sembelih itu artinya memotong. Adapun secara istilah yaitu menyembelih binatang yang bisa ditundukkan dari jenis yang halal dimakan dengan cara memutus kerongkongan dan tenggorokan. Disembelih merupakan syarat dihalalkannya memakan binatang darat. Artinya tidak boleh memakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Berdasarkan firman Allah yaitu Wama kalasabu illa ma dzakaitum, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kalian sembelih. Syarat-syarat orang yang menyembelih, yang pertama itu Islam, berakal dan mumayyiz. Yang kedua, muslim atau ahli kitab. Yang ketiga, niat menyembelih. Alat menyembelih yaitu boleh senjata dari jenis apa saja yang penting tajam, kecuali gigi, tulang, dan kuku, baik dari manusia ataupun hewan. Hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih, yang pertama yaitu binatang sembelihan dihadapkan ke arah kiblat di atas lambungnya yang kiri. Kedua, mengasah pisau setajam mungkin. Yang ketiga, penyembelihan membaca basmalah dan berselawat kepada Nabi saat menyembelih. Yang keempat, sebaiknya memotong 4 urat leher semuanya.
Yang kelima, disunahkan mengikat erat semua kakinya. Yang keenam, hendaknya dengan sekali sayatan, maksudnya tidak mengangkat pisau dari leher sebelum selesai. Hukum menyembelih binatang dalam keadaan darurat: apabila unta atau sapi yang hendak disembelih lepas kemudian menjadi liar dan terjatuh ke dalam sumur dan sulit dikeluarkan darinya, maka cara menyembelihnya dengan melukai binatang tersebut di bagian mana saja dengan senjata tajam, hukumnya halal dimakan. Hukum sembelihan janin, yaitu sembelihan janin yang masih dalam perut mengikuti sembelihan induknya, sedangkan bagian tubuh binatang yang terpotong dalam keadaan hidup maka dihukumi bangkai kecuali rambut. Yang ketiga yaitu bab berburu. Berburu menurut bahasa artinya mengambil, adapun secara istilah yaitu memburu binatang yang halal dimakan yang masih liar, tidak ada pemiliknya, serta tidak mampu dipegang secara langsung dengan tangan. Hukum berburu yaitu terdapat pada firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ma'adza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi muqallibin tu'allimuna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaihim wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarinya menurut apa yang diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Alat berburu yaitu boleh menggunakan binatang pemburu yang terlatih untuk berburu seperti anjing, harimau, raja bali, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu boleh menggunakan panah. Yang ketiga boleh juga menggunakan senapan. Syarat-syarat bagi pemburu: yang pertama yaitu hendaknya orang yang halal sembelihannya, yaitu muslim atau ahli kitab. Yang kedua, orang yang tidak halal sembelihannya diharuskan tidak mengambil peran apapun saat melepaskan binatang pemburu. Yang ketiga, tidak dalam keadaan berihram. Yang keempat, menyaksikan langsung binatang buruan. Syarat-syarat binatang buruan yang boleh dimakan yaitu binatang buruan boleh dimakan. Yang pertama yaitu binatang buruan boleh dimakan apabila benar-benar terluka oleh panah atau peluru atau binatang pemburu yang terlatih. Yang kedua yaitu binatang pemburu tidak memakan bagian tubuh buruannya meskipun hanya sedikit. Yang ketiga, orang yang berburu harus melihat binatang buruannya sebelum melepaskan binatang pemburu. Yang keempat, binatang buruan yang didapat masih dalam keadaan hidup maka harus disembelih. Jika ditemukan dalam keadaan mati maka hukumnya halal. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengar, khususnya bagi diri saya sendiri. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata, itu datang dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.